Komunitas Akhirat Indonesia. Komunitas Akhirat Indonesia. Komunitas. Panggilan perjuangan, undangan perjuangan itu datangnya langsung dari Allah. Dan Allah yang memilih siapa di antara kita yang pantas untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa ikut berjuang, tidak semua orang suka dalam perjuangan. Tapi ingat, semua yang berjuang mereka adalah orang-orang pilihan. Jadikan dirimu sebagai orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memilih dirimu untuk berjuang di jalannya, maka ingat, Allah selalu menyertai perjuangan. Ngobrol politik, ngobrol politik, ngobrol politik, ngobrol politik, ngobrol politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang diniatkan, dinawaitukan kemarin malam menjadi kenyataan. Kita silaturahim. Ya Allah, ini susah kayak begini. Kalau direncanain mah kagak bisa ketemu kayak begini. Direncanain susah. Mendingan gak usah pakai rencana. Jadi semua. Ya Allah, kan main. Ada Ustadz Aris, ada Hendra Abu Jaidah, nih saya berbait ikan main. Habis ini keluar nih ikan pepes duyung. Ya. Ada Abi Putih, walaupun kakinya sengkle tetap datang. Nih Beb, kakinya sengkle datang Beb, istiqomah dia di jalan ini ngancurin Jokowi. Ini Habib gurunya Opa ya kan, Habib Haji Ajung ya. Kalau bawa sama dia jangan dah. Nih pemirsa semua ya, Haji Ajung bahaya, peranakan turun naik ya. Oke. Ya doain ya pemirsa di rumah nih, kita semua nih, biar kita pejuang NKRI ini ya, ngalam-ngalamin jolim. Paling kalau Opa di sel sama Abu Jaidan pakai membawain kopi liong. Ya, join deh, usir Kaisang dari Depok. Allahu Akbar. Iya. Tuh loh. Benar. Untuk menjalin silaturahim. Amin. Allah. Daripada jamaah Mushola Sakinah dan jamaah daripada Habib Mesin ya. Di mana? Condet. Majelis Ratib. Allah, dengan silaturahim ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan adapun tujuan kita di sini yaitu daripada upah juga dari komunitas akhirat, yaitu untuk bagaimana caranya agar Islam itu tidak akan di Depok, tidak umum di Depok. Insya Allah, mudah-mudahan, kalau saya yakin nggak bakalan jadi Islam di Depok. Karena di sini di Depok tuh kotanya majelis. Amin. Banyak majelis taklim di sini, banyak habaib, banyak kiai. Insya Allah nggak bakalan, saya yakin 100% nggak bakalan jadi. Kita berdoa saja pada doa kita, mudah-mudahan Allah kabulkan, dan daripada doa para habaib, para ustadz, para guru-guru kita di sini banyak. Insya Allah banyak majelis taklim di sini. Insya Allah juga di sini. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib insyaallah yang saya cintai, dan juga para ustadz Syafif yang disebutkan satu ketua DKM sebagai supir di Mushola Sakinah. Dia punya bawaan semangat ini, alhamdulillah kami yang turut, dan insyaallah apa yang kendarai beliau ini kapal mudah-mudahan terus berjalan istiqomah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini di mana kedatangan para sahabat sekalian, memang kita lihat itu Islam itu lebih kuat dirinya sebenarnya, tetapi memang atasnya ini yang agak sedikit kita buat repot ya, sehingga kita terarahkan, sehingga terpecah-pecah dalam perjuangan. Sibuk dengan urusan-urusan pengalihan gitu kan, sibuk dengan urusan-urusan yang sekarang ini malah kita tuh rakyat ditindas akhirnya ekonomi,
sehingga ini jadi penyebab sehingga perjuangan Islam sendiri terhambat, terpecah-pecah dan terkotak-kotak gitu. Islam kita tetapi kita lihat berhamburan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang pada hari ini kita sama-sama berdoa ya. Ini ada guru kita, itu Ustadz Ahmad Haris Hasan, dia adalah guru kami. Kami mohon juga doa kepada Habib juga, mohon doanya agar kita di sini, terutama jamaah yang ada di sekitar kami dan khususnya untuk seluruh warga Depok, mudah-mudahan tetap mempertahankan Islam, tetap kuat dan ikut berkontribusi sehingga terjadinya kebangkitan Islam. Nah ini yang kami harapkan. Jabatan semua dikuasai mereka sebenarnya, mayoritas. Tetapi justru umat Islam sendiri masih belum bisa digebuk, masih belum bisa jatuh. Masalahnya kok kakinya kuat banget nih. Nah, ini mudah-mudahan karena doa para ustadz sekalian, para ulama yang hadir, dan juga para habaib yang bisa memperkuat para umat ini, sehingga bisa menjadikan Islam ini kuat kita di sini. Terutama Depok ini kuat bib, gitu bib. Kuat bib, memang Depok ini sangat pengaruhnya. Dan kalau acara Habib di sini sangat luar biasa. Makanya kalau boleh dibikin biro kembali, dukung nanti kalau ada acara-acara ini. Ayo kita saling support gitu loh. Jangan kotak-kotak lah. Kalau boleh semua lembaga majelis taklim disatukan semua satu banner itu, semua nama lembaga dalam satu banner. Itu kita menyatukan itu. Jadi kalau kita melihat begitu banyak banner-banner itu segala macam organisasi dan majelis taklim para habaib semua ngumpul di situ, waduh sangat luar biasa. Karena dulu pernah saya waktu kejadian di Jakarta itu kan 212 itu dari NUI. NUI itu Assalamualaikum. Ya. Mudah-mudahan kumpul di kita menjadi hidup kita semakin berkah. Amin. Amin. Rahim. Ya, memang nggak gampang kumpul kayak begini, nggak sengaja. Ya, tadi itu bilang ada yang mau datang nih, ya, bosen, ya, kan yang lainnya. Cover atau nggak apa-apa, kelatikin nggak apa-apa deh. Udah sampai rem pakai kaki. Nah, kira-kira ini kira-kira ya, kira-kira sebulan setengah yang lalu, hampir 2 bulan deh, ya, saya datang tamu, ya, ada seorang pensiunan, ya, brigjen, dia infanteri, ada udah pensiun kurang lebih 2 tahun, dia mau datang ke rumah saya. Ya saya bilang silakan datang, saya mau datang Ustadz, mau silaturahim dan minta doa. Dia udah pensiun dari tentara, angkatnya brigjen, rumahnya di Villa Pertiwi, ya. Nah, dia pensiun, sekarang dia mau mencalonkan jadi anggota DPRD Jawa Tengah. Ya, saya lupa daerah mana tuh ya. Saya lupa tuh daerah mana. Ya, mau Jawa Tengah deh. Dia datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, banyak ngobrol, lama-lama dia singgung Kaisang. Kata dia, saya pesannya Ustadz ya. Dia bilang pesan apaan ya? Ya pesan gemblong saya. Petinus. Nah, saya pesannya Ustadz, apa ya kira-kira? Itu kan di sini Depok lagi rame Kaisang. Kata dia, hati-hati Ustadz, jangan sampai jadi. Jangan sampai jadi, kata dia. Dia ngomong, ini oh iya mantan brigjen, ya. Hati-hati, jangan sampai jadi. Itu orang bahaya, kata dia. Masya Allah. Begitu dia ngomong, itu bahaya tuh Ustaz. Dia tahu tuh bagaimana internal di tentara kemiliteran, ya, dan juga anak-anak buah Jokowi. Makanya dia masuk dalam partai PKS. Dia masuk PKS. Masih ada, saya masih nyimpan nomornya, ya. Dia nama partai yang lain, kemudian PKS nih, ya. Di rumah saya ada foto ulama, dia minta, itu saya minta, ya.
Orangnya ini juga, dia teman sama ulama. Karena salah pilih pemimpin. Dalam sholat sudah ada contoh. Makanya ilmu sholat itu luar biasa loh. Ilmu sholat itu luar biasa. Itu banyak filosofi dalam sholat yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi masalah kepemimpinan. Syarat-syarat jadi imam. Nggak boleh dong imam, terutama imam wudu. Ya, terutama yang berilmu, ya, itu penting. Jadi bukan imam yang bodoh, kan bahaya kalau imam bodoh. Pemimpin bodoh bahaya kan? Bahaya. Bukan hanya bodoh, bukan hanya pinter, bukan hanya alim, tapi juga berakhlak bagus. Itu lebih penting lagi. Udah alim, pinter, akhlaknya bagus, nggak fasik, ya. Dia ada pemimpin yang akhlaknya bagus, amanah, ya, mama adil, ya, juga dia berpendidikan, itu kan bagus, itu yang kita harapkan. Ini ada pemimpin, ya, sekarang pendidikan nggak jelas kan, bener ya? Nggak jelas, kita nggak tahu. Ijazahnya sekarang juga gimana, kita nggak tahu. Gimana kelanjutannya? Nggak pernah nongolin, nggak pernah nongolin. Nah, yang kita nggak tahu kan, gimana? Endingnya itu belum. Ending gimana ending itu? Masalah ijazah palsu, endingnya gimana? Ya, kita nggak tahu tuh gimana ya. Akhirnya ditangkap juga sih itu, tapi ya bagus tapi. Ya, makanya penting. Ini warga Depok. Tugas-tugas antum, saya kasih pengarahan dari masjid ke masjid, musola ke musola, di atas mimbar. Ya, itu taruhlah jihad saya. Ya. Mungkin saya kurang aktif di medsos. Saya ada Facebook, saya nggak aktif. Ya. IG saya nggak aktif. Males saya ngurusin netizen. Ya. Pusing. Ya. Langsung ya. Enggak, saya ngomel langsung. Dengan langsung aja deh, ya. Lihat mukanya. Ya. Tapi yang benar-benar benci, benar ya, langsung aja enak. Kalau di netizen kadang-kadang, apalagi di grup-grup, Ya, lihat orang yang kesel ya. iya, grup WA, kadang-kadang mukanya nggak ditongolin. Iya, iya. Itu nggak ada orang. Nah, itu kan, iya, makanya itu aja deh. Makanya persatuan penting ya. Tadi kan dibilang untuk bersatu, umat Islam bersatu. Nggak usah ngurusin itu deh, ya nasab diurusin ya, nasab orang diurusin. Udah. Kita nggak usah ngurusin nasab orang, kita nggak usah ngurusin macam-macam masalah khilafiyah. Dari dulu juga ada khilafiyah sampai hari kiamat, hatta yaumil kiamat, ya nggak bakal selesai. Ya, yang penting persatuan ini kita jaga. Ya, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Kita udah tahu ayatnya udah jelas ya, jangan pecah, jangan bercerai-berai. Jangan bersatu, ya. Ini kan ada dari kelompok kita nih, umat Islam, ada aja di atas mimbar, di masjid-masjid ngomongin khilafiyah, ini haram, ini bid'ah, ini kan yang merusak, yang bikin, ya. Saya nggak pernah di atas mimbar tuh ngomong khilafiyah, gini masalah segala macam. Yang udah kita ngomong yang udah jelas aja deh, kita bersatu umat Islam. 27 panjang ayatnya, saya baca kalimat terakhir, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, salah satu daripada fungsi neraka untuk mencuci dosa. Kalau dosanya sudah bersih, akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya di surga itu ada ahli surga jahanamiyun, ahli surga tapi namanya jahanamiyun, alumni neraka jahanam. Mungkin agak hitam-hitam dikit. Dari mana sampean? Jahanamiyun, alumni neraka. Jadi ceritanya dia berdosa, dicuci, bersih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, tidak bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sudah berdosa, dicuci di dalam neraka, tidak bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Salah memilih pemimpin.
tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Salah memilih pemimpin. Ayat ini menjelaskan waktu pemimpin itu masuk ke dalam neraka, di belakang dia diikuti anak buahnya. Maka pada saat pemimpin masuk neraka, dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku masuk neraka karena dosaku. Mereka masuk neraka bukan karena salahku. Salah dewe, kenapa nyoblos aku? Pemimpin yang dielu-elukan di dunia, yang dipilih dengan susah payah, mengeluarkan seluruh potensi, ternyata di hadapan Allah menjadi pengkhianat nomor wahid. Dia mengatakan, ya Allah, aku masuk neraka karena salahku sendiri. Rakyatku masuk neraka bukan salahku, salahnya dia. Kenapa memilih aku sebagai pemimpin? Jelas ayatnya. Jadi iman fiddin rahimakumullah, memilih pemimpin itu persoalan akidah, ya. Kalau persoalan akidah harus pakai Al-Quran. Tidak boleh otak-atik otak, tidak boleh menurut perasaan saya, tidak boleh menurut situasi dan kondisi, harus menurut syariat. Habis PKS kalah misalnya, PSI sama PKI, PDIP banyak kalah di DPRD-nya, di DPR-nya juga gitu, udah pinter gitu. Hati-hati juga ngawal. Maka saya bilang, saya mahal, saya bilang banyak caleg-caleg. Bi, ayo dong Bi, mana Bi? Banyak kenalannya nih. Aneh suara karne mahal sekarang. Mahal, mim. Cara coblos saya, Awiyah, raka kali anak yang dalam. Milik pimpin salah. Anak saya 2 dan terus istri 1, 3, 4 suara. Karena pada hari capres suara pemulung sama suara jenderal. Hormati Sibul B, Bapak Gibran, Ustadz Haris, Habib Hussein, Habib Terus, Habib yang saya udah ketemu lama tapi namanya lupa, Habib Jeki Ratos, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kami tidak sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak semua. Salawatu wassalam adalah kita sampaikan kepada juga besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada pengikutnya. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah kami pada malam hari ini bisa bersilaturahmi malam-malam di Setu, yang mana insya Allah silaturahmi kita ini bisa mempanjangkan umur kita, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga dipanjangkan umur kita ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, saudara sekalian yang tadi kita mendengarkan Anies Kaisan dan lain-lain sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini mungkin dalam satu keluarga itu ya paling tidak 3 orang lah di keluarga ya. Dari kakak, adik, mungkin adik lagi ya, itu sudah ada berapa orang ya? Mungkin banyak ya, udah jadi banyak juga ya. Tadi apa yang dikatakan Islam bersatu, yuk bareng-bareng setiap kita ada pertemuan yang kita bicarakan dan apa yang kita inginkan ya nggak usah berkesimpulan lagi, kita nggak pakai kesimpulan lagi, kita membesarkan Islam. Jadi yuk kita besarkan Islam, yuk misalnya di situ legislatif lah, presiden lah, yuk kita pilih dia. Maksudnya seperti itu kita. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
57 panjang ayatnya, saya baca kalimat terakhir. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, salah satu daripada fungsi neraka untuk mencuci dosa. Kalau dosanya sudah bersih, akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya di surga itu ada ahli surga jahanamiyun. Ahli surga tapi namanya jahanamiyun, alumni neraka jahanam. Mungkin agak hitam-hitam dikit. Dari mana sampean? Jahanamiyun, alumni neraka. Jadi ceritanya dia berdosa, dicuci, bersih, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tetapi ada seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka, dicuci, tidak bersih-bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Sudah berdosa, dicuci di dalam neraka, tidak bersih. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dia tidak akan dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Kenapa? Tidak bisa bersih. Dosanya apa? Salah memilih pemimpin. Ittabarra alladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'a bihimul asbab. Salah memilih pemimpin.